Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Perkenalkan, aku Rasita Mesobana Sahwa, dan di video kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik, yaitu teori belajar kognitif. Salah satu teori yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan modern saat ini. Tapi sebelum itu, aku mau nanya nih, teman-teman pernah nggak sih berpikir, kenapa ada seseorang yang dia tuh cepat gitu dalam memahami pelajaran, sementara yang lainnya sulit dalam memahami pelajaran tersebut? Nah, jawabannya bisa kita jelaskan lewat teori belajar kognitif. Yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi teman-teman, teori belajar kognitif berangkat dari gagasan bahwa belajar bukan cuma soal menghafal ataupun meniru, melainkan proses aktif di dalam otak manusia. Jika teori behaviorisme menekankan hubungan stimulus dan juga respon, maka teori kognitif ini menyoroti apa yang terjadi di baliknya, yaitu bagaimana manusia bisa menghafal, meniru, memahami, dan juga memecahkan masalah. Dalam teori ini, manusia dipandang aktif membangun pengetahuannya sendiri. Belajar itu ibaratkan dengan puzzle. Setiap potongan informasi baru akan kita sambungkan dengan pengetahuan lama agar bisa membentuk pemahaman yang utuh. Beberapa tokoh dalam teori kognitif ini ada Jerome Bernard, Lev Vygotsky, Jean Piaget, dan juga David Ausubel. Akan tetapi, dalam video kali ini kita akan berfokus pada dua tokoh yang paling terkenal, yaitu Jean Piaget dan juga Lev Vygotsky. Keduanya sama-sama membahas tentang perkembangan kognitif, namun dari sudut pandang yang berbeda. Tahapan yang pertama yaitu tahap sensomotorik yang terjadi pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bayi mulai belajar melalui panca indera dan juga gerakan tubuhnya. Bayi mulai mengerti bahwa tindakan mereka bisa menimbulkan efek. Misalnya, ketika bayi menguncangkan mainan dan mainannya itu akan berbunyi, maka bayi itu akan belajar, oh, ketika aku menguncangkan mainan ini, maka mainannya bisa berbunyi. Yang kedua yaitu tahap praoperasional yang terjadi pada anak usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai bisa menggunakan bahasa dan juga simbol. Mereka juga menyukai permainan role player, misalnya pura-pura bermain dokter-dokteran, polisi-polisian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada tahap operasional konkret yang terjadi pada anak usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai bisa berpikir secara logis dan juga sistematis, namun masih pada hal-hal yang bersifat nyata. Nah, dalam tahap ini juga, anak-anak mulai bisa mengelompokkan sesuatu atau benda berdasarkan ciri-cirinya. Tahapan yang terakhir yaitu tahap operasional formal yang terjadi pada anak usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak mulai bisa pikir secara abstrak dan juga hipotesis. Mereka bisa pikir tentang hal-hal yang belum terjadi, menganalisis kemungkinan, dan juga membuat kesimpulan berdasarkan logika. Oke, sekarang kita beralih ke tokoh yang kedua, yaitu Lev Vygotsky, seorang psikolog asal Rusia. Kalau tadi Jean Piaget menekankan lebih kepada interaksi anak dengan lingkungan fisiknya, justru Lev Vygotsky ini menekankan bahwa proses interaksi sosial dan budaya merupakan kunci dalam perkembangan kognitif. Menurut Vygotsky, belajar itu merupakan proses sosial di mana anak bisa lebih cepat belajar ketika mereka berinteraksi, berdiskusi, dan juga mendapatkan bimbingan dari orang lain. Di sini ada 3 konsep yang perlu kita ingat di dalam teori Vygotsky. Konsep yang pertama yaitu zona perkembangan proksimal atau ZPD. ZPD itu artinya jarak antara apa yang bisa dilakukan anak dengan sendiri dan apa yang bisa dilakukan jika dibantu dengan orang lain. Contohnya, anak belum bisa menghitung pecahan dengan sendiri, tetapi bisa jika dibantu dengan guru. Nah, hal ini berarti anak sedang belajar di zona perkembangan proksimalnya. Konsep yang kedua yaitu scaffolding. Scaffolding adalah bantuan sementara yang dilakukan oleh orang lain agar anak bisa belajar lebih mudah. Ketika sudah mahir, bantuan sementara itu akan dilepas. Contohnya, guru membantu murid membaca dengan latihan mengeja bersama-sama. Lama-lama, murid akan bisa membaca tanpa bantuan dari guru. Konsep yang ketiga yaitu bahasa. Bahasa menurut Vygotsky itu bukan
hanya untuk berkomunikasi saja, tetapi untuk berpikir dan juga belajar. Contohnya ketika anak sedang bermain susunan balok, kemudian anak tersebut berbicara dengan sendirinya, "Oh, susunan ini aku taruh di atas deh. Oh, susunan ini, balok ini aku taruh di samping deh untuk bisa jadi mobil." Nah, itu tandanya anak sedang berpikir dalam konsep bahasa. Jadi teman-teman, teori belajar kognitif menegaskan bahwa belajar itu merupakan proses aktif yang melibatkan berpikir, memahami, dan juga memecahkan masalah. Jan Piaget menjelaskan bagaimana tahapan berpikir berkembang, sementara Lev Vygotsky menekankan tentang pentingnya interaksi sosial dan juga budaya. Keduanya akan saling melengkapi dan menjadi dasar untuk pembelajaran modern yang berpusat pada peserta didik. Terima kasih sudah menyimak video penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan kita semua bisa lebih memahami bagaimana manusia bisa berpikir dan juga belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.